مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ. Disiarkan dari Grogol Limo Depok, AM 675 kHz, Siar Tauhid, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syiata dimanapun Anda berada, terima kasih di siang hari ini Anda masih setia mendengarkan saluran AM 675 kHz Radio Syiar Tauhid. Berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lanjutan pembahasan tafsir Juz Amma dari surah An-Naziat bersama Al-Ustaz Ali Basuki Al-Si Hafizahullah Ta'ala. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari pembahasan tafsir Juz Amma surah An-Naziat ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, pendengar setia Radio Syiar Tauhid dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di siang hari ini kita sejenak melanjutkan pembacaan kita dari kitab Mukhtasar Tafsir Juz Amma. Tentunya sebagaimana yang berulang kali telah kami sampaikan, kitab ini membahas dengan sangat ringkas. Adapun ketika kita ingin mendapatkan pembahasan yang lebih meluas, maka bisa dirujuk atau dibaca atau disimak kajian yang lainnya di pembacaan kitab-kitab tafsir yang membahas secara meluas. Tafsir Ibnu Katsir contohnya, atau yang lainnya. Melanjutkan dari apa yang telah kita baca, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan beberapa malaikat dan dengan tugasnya yang telah Allah tentukan, yang barang tentu saat Allah bersumpah dengan sesuatu akan pasti apa yang dengannya Allah bersumpah ada pelajaran, ada hikmah yang mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengingatkan
bagaimana manusia hakikatnya adalah bagian dari hamba Allah yang sangat-sangat kecil saat dibanding dengan besarnya para malaikat. Tapi ingatkah kita bahwa seorang hamba yang berhasil mengambil pelajaran, kemudian meniti kehidupan menjadi hamba Allah yang mentauhidkan, maka sungguh seorang hamba yang tunduk kepada Allah, mengagungkan Allah dan senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca berikutnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Suatu hari yang ketika tiupan sangkakala yang pertama mengguncangkan alam. Subhanallah. Perhatikan, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Israfil yang bertugas untuk meniupkan sangkakala, di saat malaikat yang besar dan mulia ini meniupkan sangkakala sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka subhanallah, terjadilah pemandangan yang demikian menakutkan. Kita bisa kembali mengingat surat yang telah kita hafalkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Juga firman Allah yang kiranya kita sudah menghafalkannya, walhamdulillah, idza samaa'u fatarat, tatkala langit telah terbelah, wa idzal kawakibu intatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, dan tatkala lautan berubah menjadi lautan api. Dan ini merupakan tiupan yang pertama. Betapa dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Tatba'uha radifah. Kemudian setelah itu diikuti dengan tiupan yang lainnya, tiupan yang kedua. Wa huwa an-nafkhatani fi as-sur. Kata beliau, inilah dua tiupan sangkakala. Idza rajafatir rajifah wa tatba'uha ar-radifah. Dan tatkala telah ditiupkan sangkakala dan menggoncang dengan goncangan yang demikian dahsyat, dan kemudian ikuti dengan tiupan berikutnya,
inqasaman nasu ila qismain. Manusia akan terbagi dalam dua golongan. Pada tiupan kedua, inilah yang dikatakan tiupan yang dengannya bangkit semua manusia. Ketika Allah katakan tadba'uha radifah, yang diikuti dengan tiupan yang kedua, maka semuanya Allah bangkitkan. Di dalam hadis dikatakan ma bainan nafkhataini arba'un, di antara jarak dari satu tiupan kepada tiupan yang lainnya itu 40. Tidak dijelaskan oleh perawi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saat ditanya apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, maka beliau tidak memastikan. Beliau hanya menyebutkan arba'un. Dan setelah itu, sebagaimana yang dikisahkan di dalam hadis, Allah turunkan hujan dari langit dan mereka pun tumbuh. Maka dikatakan oleh Nabi, kama yambutul baqlu, sebagaimana tumbuhnya sayuran. Nah, pada tiupan yang kedua ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Sebagaimana kata beliau. Qulubu yawma idhi wajifah. Hati manusia pada waktu itu penuh dengan rasa ketakutan. Hakikatnya semuanya takut. Tetapi yang memiliki rasa ketakutan yang benar-benar dahsyat adalah ketakutan dari orang-orang yang kafir. Wa hadhihi qulubul kuffar, kata beliau. Ini merupakan hati dari orang-orang kafir. Penuh dengan ketakutan. Wajifah ay khaifah khaufan syadida. Wajifah itu adalah rasa takut yang amat sangat. Bagaimana mereka tidak takut? Mereka dibangkitkan dan tidak akan lagi bermanfaat keimanan, kesabaran, apapun sekiranya mereka ucapkan di hari itu. Karena hari itu adalah hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membalas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, absaruha khasyiah. Pandangan mata mereka tunduk. Yakni dzalilah. Sangat hina. Sangat hina kondisi orang-orang yang kafir. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata-kata qulub itu bisighatin nakirah. Ada penyebutan atau disebutkan dengan cara nakirah. Bukan al-qulub tetapi qulub. Qulubun. Ini memiliki makna bahwa di sana ada orang-orang yang memiliki hati yang kondisinya lain daripada hati-hati orang kafir. Karena di sini Allah menyebutkan secara nakirah. Secara indefinitif. Berikutnya, fa innama hiya zajaratun wahidah
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Subhanallah. Setelah Allah ingatkan bagaimana pandangan mereka tunduk dan dikatakan dzalilah, sangat hina, maka Allah lanjutkan dengan menyatakan fa innama hiya zajratu wahidah. Di sini Syekh sengaja melompat kepada penyebutan tafsir yang berikutnya untuk menjelaskan bagaimana kondisi yang terkhususnya dirasakan oleh orang-orang kafir. Yang mana pandangan mereka atau diawali dengan hati mereka penuh ketakutan. Pandangan mereka atau pandangan mata mereka dalam keadaan tunduk atau hina. Maka ada beberapa ayat yang mengingatkan kepada kita perihal apa yang mereka ucapkan di kehidupan dunia. Dan di sini tidak disebutkan oleh beliau, cukup dengan kita membaca makna yang zahir dari ayat yang disebutkan, kita akan memahami bagaimana perilaku orang-orang kafir di kehidupan dunia mereka. Dan ini juga semakin menguatkan bahwasanya hati-hati hamba Allah di hari kiamat ada dua golongan. Hati-hati yang penuh ketakutan sebagaimana yang disebutkan di ayat ini, qulubu yawma idzin wajifah, dan ada hati-hati yang Allah bantu mereka sehingga mereka bisa lebih tenang setelah mereka juga merasakan bagaimana mereka takut saat dibangkitkan di hari kiamat. Sebelum kita baca uraian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin atau tafsiran secara ringkas, kita baca terjemahan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Setelah Allah katakan absaruha khashi'ah, disebutkan yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ungkapan orang kafir yang mana mereka terheran tentunya dengan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran, yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perihal kelak mereka akan dihidupkan kembali. Inilah sikap yang mereka lakukan di kehidupan dunia tentang hari kebangkitan yang bagi mereka tidaklah masuk di akal. Kemudian lagi mereka menyatakan aidza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah mungkin kami dibangkitkan saat kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Kembali lagi mereka berkata, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu, artinya kalau hal itu benar-benar terjadi, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ini perkataan-perkataan mereka. Yang kemudian Allah jawablah dengan ayat yang disebutkan pada ayat yang ke-13, fa innama hiya zajaratu wahidah. Sungguh pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
dengan sekali tiupan saja. Fa idahum bisahirah. Dengan tiupan yang sekali atau yang kedua ini, maka mereka akan hidup kembali di bumi. Tentunya di bumi yang lainnya, bukan bumi yang saat ini kita berada di atasnya. Karena nanti pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Wassamawat, demikian pula langit-langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan mereka berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Pendengar Radio Syiar Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kiamat tidaklah hanya terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di masa kita, dan akan terus berada para pengingkar hari kebangkitan. Bahkan mengingkari adanya surga, mengingkari adanya neraka. Allahul musta'an. Berkata Syekh Utsaimin, zajratun minallahi azza wa jalla yajjaruna wa yusahu bihim fayakumuna min quburihim qiyama rajulin wahid ala dhahril ardi ba'da an kanu fi batniha. Dengan hanya sekali tiupan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bangunlah mereka semuanya dari kubur-kubur mereka sekaligus. Qiyama rajulin wahid. Semuanya sekaligus. Ketika ditiupkan sangkakala, maka subhanallah, mereka bangun secara serentak dari kuburan mereka. Setelah sebelumnya mereka berada di dalam perut bumi atau dari kuburan. Allahul musta'an. Ini keadaan tentunya menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Untuk saat ini kita merenungi dan berupaya tentunya untuk mencari keselamatan. Kemana kita akan melangkah? Apakah di kehidupan ini kita benar-benar serius dan jujur untuk dibangkitkan dalam keadaan hati kita tenang, mendapatkan ketenangan dari Allah di saat rasa takut menyelimuti semua manusia? Ataukah kita tidak memiliki persiapan, membiarkan kehidupan berjalan demikian saja? Wallahul musta'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita apa yang kelak akan terjadi pada hari kiamat, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita akan kisah dua anak manusia. Yang satu adalah kalimullah, hamba dan nabi serta utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan yang kedua, manusia yang paling la'in,
jahat, angkuh dan sombong, yaitu Fir'aun. Tentunya pada kisah yang akan kita baca ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar akan bagaimana karakter manusia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka hadithu Musa? Sudahkah sampai kepadamu kisah Musa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Ketika Allah memanggilnya, yaitu memanggil Musa ke lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia benar-benar telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakan kepada Fir'aun, adakah keinginan darimu untuk membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau akan aku bimbing ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Fa'arahul ayatul kubra. Maka Musa pun memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Thumma adbara yas'a. Bahkan kemudian dia berpaling seraya menantang. Itu menantang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan dan lalu berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia berkata, akulah Tuhanmu, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Maka Allah pun menghukumnya dengan azab di akhirat dan juga siksaan di dunia. Kemudian Allah tutup dengan mengatakan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh pada yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang benar-benar, atau bagi orang yang benar-benar takut kepada Allah. Ini yang tadi kita ingatkan. Pada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ada pelajaran yang besar. Terkhususnya dari karakter yang berbeda. Dari seorang hamba Allah yang Allah cintai, yaitu Nabi Musa, dan dari seorang yang sangat Allah murkai, Fir'aun. Baik, kita baca keterangan yang ringkas. Di sini hal ataka hadithu Musa, al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya tentunya diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah tiba berita kepadamu? Kepadamu di sini yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga likulli man yasihhu tawjihul khitabu lahu. Dan juga tentunya diarahkan kepada siapapun yang diarahkan kepadanya pembicaraan yang seperti ini. Dan Syekh Utsaimin menukilkan satu hikmah. Kok kenapa di sini
digunakan hal ataka. Apakah telah tiba berita, telah sampai berita kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki makna tentunya hikmah dan pelajarannya tidak hanya untuk Nabi, tapi hakikatnya tentunya untuk semua umatnya. Tapi menggunakan kata ganti ka. Kata tunggal. Orang kedua tunggal. Di sini kalau kita cermati ada pelajaran yang sangat penting, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi dzalika tashwiqun lis-sami' liyastami'a ila ma jara fi hadhihi al-qissah. Di sini ada bentuk bagaimana seorang itu termotivasi, terdorong untuk benar-benar mengikuti, membaca dan merenungi dan mengikuti apa yang akan disampaikan. Yang seakan-akan bahwa kita ini diajak bicara juga secara langsung. Subhanallah. Ini tentunya lebih mendalam dan menjadikan kita lebih bersemangat untuk membaca, merenungi maknanya, memahaminya, dan mengambil pelajaran. Kemudian dikatakan, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Saat Allah menyerunya, saat Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Ay nadahu Allah azza wa jalla nidaan sami'ahu bi sautillahi azza wa jalla. Allah menyeru dengan panggilan yang benar-benar didengar oleh Nabi Musa, dan itu merupakan suara Allah azza wa jalla. Dan ini mengingatkan akan julukan Nabi Musa sebagai Kalimullah. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi kita dikatakan sebagai Kalimullah. Secara langsung Allah memanggil, mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang didengarkan. Tentunya keadaan yang demikian dahsyat. Bagaimana seorang hamba diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa perantara, dengan suara yang didengarkan oleh nabinya. Wa tuwa ismun lil wadi. Adapun Tuwa merupakan nama dari lembah. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau menuju Fir'aun. Sesungguhnya dia benar-benar telah melampaui batas. Fir'aun ini kana malika Mesir. Dia merupakan raja Mesir. Wa kana yaqulu liqaumihi, dialah yang berkata untuk kaumnya bahwasanya saya adalah Rabb kalian yang tinggi. Wal'iyadzubillah. Tingkat keangkuhan, kesombongan manusia yang sangat-sangat jahat. Fir'aun. Ketika seorang itu menjadi musuh nabinya, berjumpa dengan nabi, tapi dia menjadi seseorang yang paling memusuhi, maka sungguh dia
keadaannya paling nista. Wal'iyadzubillah. Tagha ay zada an haddih, melampaui dari batasan. Faqul hal laka ila an tazakka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru Firaun, maukah dia untuk mensucikan. Wa aslu zakah an-numu wa ziyadah. Asal makna dari kata-kata az-zakah adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah, berkembang dan bertambah. Wa tutlaku bi ma'na al-islam wa tauhid. Tetapi penyebutan kata ini di kondisi seperti ini memiliki makna al-islam dan tauhid. Artinya berarti, maukah engkau aku suruh untuk mengikuti Islam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Masya Allah, tawaran apa lagi yang kurang dari seorang Nabi, yang mana Nabi akan membimbingnya ke jalan Rabb-nya sehingga Fir'aun menjadi seorang yang takut kepada Allah. Ini seruan Nabi Musa kepada Fir'aun. Ay adulluka ila dinillahi azza wa jalla fatakhafullah azza wa jalla ala ilmin minki. Aku bimbing engkau di agama Allah azza wa jalla sehingga engkau di kehidupan ini benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang diberikan. Masya Allah, Nabi Musa memberikan tawaran, seruan yang demikian menakjubkan. Dari sebuah keberanian mendatangi Fir'aun dan menyeru kepada tauhid. Ada faedah penting dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-khasyatu hiya al-khauf al-makrun bil ilm. Al-khasyah itu rasa takut yang teriringi dengan ilmu agama. Takutnya itu terarah, takutnya itu benar, takutnya itu membawa kebaikan, takutnya itu semakin mendekatkan kepada Allah. Wa amal khauf fa huwa mujarradu dha'rin yahsulu lil insani walau bila ilm. Adapun kata-kata khauf itu memiliki arti sebuah rasa ketakutan yang biasa, yang muncul, yang terjadi pada setiap orang, dan ini bisa terjadi tentunya walaupun dengan tanpa ilmu. Asal muasalnya demikian tentunya. Itu perbedaan khauf dengan al-khasyah. Al-khasyah rasa takut yang teriring dengan ilmu. Berdengar setia Radio Syiar Tauhid dimanapun berada, kiranya hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.